PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Menghancurkan kami. Tidak akan ada yang mampu menghancurkan Merak Jingga. Tidak juga Mataram. Tidak. Hei, kalian semua penghuni dasar bumi, segala siluman penjuru Macapada, bangkitlah, bangkitlah. Hancurkan mereka, hancurkan Mataram, hancurkan Rakai Panangkaran, hancurkan! Paduka tidak akan bisa menghalangi beliau. Dendamnya bagaikan dahana selaksa kepundan yang tidak akan membeku karena siraman hujan sepanjang masa. Kebenciannya telah mengkristal seperti batu karang perkasa yang tak akan hancur karena ombak dan badai. Biarkan dia bebas melampiaskan semuanya. Dewa tak pasti lebih tahu dari segalanya. Hari ini semuanya akan berakhir. Seperti lautan ada pantainya, seperti daratan ada tepinya. Pengembara pun akan berhenti pada tujuannya. Di sini biarlah kita putuskan segalanya. Siapa yang berhak menatap langit cerah dengan sinar matahari di esok hari? Akulah yang berhak. Jiwa langgengku akan membuatmu mampus, Ranggageni. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-26 dengan judul Geger Kitab Mantra Naga Bumi. Dalam serial pertama ini didukung oleh para pelaku Jumali sebagai Cutak Anabran, Haryoko sebagai Rama Wisesa, Asri Ciha sebagai Rama Penjaka, Ayu Agustin sebagai Ninglung, Elias sebagai Rakai Galuh, Lanti sebagai Cadar Perak, Haryono sebagai pengawal dalam, dan Musri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, arandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon.
Puyeng, Larandas, Larauntu, keresepan sok lara, karokian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka Larandase, wis langka Larauntu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Rama Penjaga menatap Ki Jarot. Sejenak keduanya bertatap. Mata Ki Jarot mencorong tajam, memancarkan sinar teguran. Orang tua itu tampak marah. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Ki Jarot membalikkan tubuhnya dan berlalu membanting pintu kamar Rama Penjaga. Kenapa Ki Jarot jadi seperti itu? Kenapa dia tiba-tiba marah? Ada rahasia apa dengan Nyai Kerta itu? Aku jadi penasaran dibuatnya. Aku harus membongkar semuanya. Rahasia Nyai Kerta harus dipecahkan. Dia harus membuat Juragan Kerta tak berdaya. Tapi aku harus hati-hati, karena Ki Jarot pasti yang memata-mataiku. Yang penting, suratku harus kutambahkan bahwa aku akan berangkat ke desa Sombat. Biar Paman Wisesa atau orang-orang Merak Jingga segera ke sana. Ada baiknya aku kunci pintu dulu. Lalu aku mengintai orang-orang kota raja. Lalu kulemparkan surat ini. Rama Penjaga mengambil kain putih yang telah ditulisinya. Lalu dia berjalan mendekati jendela. Lama dia memandang jalanan di bawahnya. Apa yang akan kulakukan sekarang? Hatiku tiba-tiba saja menjadi kacau seperti ini. Aku masih ragu dengan keadaan Merak Jingga ini. Rangga Geni, Rakai Langit diberi kepercayaan untuk menjaga keraton ini menjadi
menjadi raja di sini, dia malah pergi ke layapan tidak tentu rimbanya. Sudah berapa lama dia meninggalkan tempat ini, membiarkan orang-orang itu memerintah? Kenapa keraton ini harus diberikan pada orang lain untuk memerintahnya? Kakang Prabu, kalau kau telah mempercayakan semuanya pada Rakai Langit, biarkan dia memerintah dengan caranya sendiri. Jangan kau campuri. Tapi kalau kau masih ingin memerintah, aku akan membawa Rakai Langit pergi dari sini. Ambil dan tinggallah di sini. Oh, apa yang harus kuperbuat? Aku tidak mungkin mengambil alih kembali keraton ini. Tapi aku tidak bisa membiarkannya dan melihat keraton ini tanpa pemimpin. Oh, Rama Wisesa. Dia adalah seorang kepala tanah Karanggombang. Dan di sini dia harus menjadi seorang raja, menggantikan putraku selama dia pergi. Seandainya Rakai Langit mendapat celaka, bagaimana? Cemani, kalau saja saat ini dia ada di sini, aku bisa menyuruh dia yang menjadi pengganti Rakai Langit. Dia adalah putri mantuku, anaknya adalah cucuku. Ya, tapi saat ini kemana dia? Kenapa dia belum juga kembali dengan membawa cucuku? Membawa putranya Panji Putra Dewa. Oh, Cemani, di mana kau saat ini, anakku? Kakang Prabu, apa yang Kakang lakukan di sini? Yai. Kakang belum bisa memutuskan semuanya? Atau Kakang masih meragukan keadaan di Merak Jingga ini? Kenapa Kakang diam? Yai, keraton ini sepi, bukan? Iya. Ya, kesepian ini begitu menyedihkan, begitu merisaukan. Keadaan di keraton ini membingungkan diriku. Itu tandanya Kakang masih tidak bisa melepaskan diri Kakang sebagai raja di Merak Jingga ini. Ingat Kakang, Kakang sendiri yang menulis surat penyerahan tampuk kekuasaan Merak Jingga ini pada Gusti yang mulia Rakai Panangkaran. Kakang menyesal? Aku mengerti, Yai. Kalau Kakang sudah mengerti, lepaskan perasaan itu dari hatimu. Biarlah mereka memerintah Merak Jingga ini. Dan tadi, aku baru saja bicara dengan Rama Wisesa. Kemarin mereka telah berhasil menghancurkan beberapa orang pengacau yang mencoba merongrong ketenangan rakyat. Dan sekarang mereka lagi mempersiapkan semua untuk menangkap para pengacau itu. Jadi jangan Kakang kira mereka tidak bekerja. Mereka ingin membangun kembali kemegahan Merak Jingga ini. Mereka itu orang-orang yang hebat. Jangan hancurkan kerja dan harapan mereka karena sesuatu perasaan yang tidak beralasan. Ingat Kakang, kalau Kakang meminta kembali keraton ini, mereka akan memberikan. Dan Rakai Langit pasti dengan senang hati menyerahkan tampuk kekuasaan. Lalu dia pergi. Dan semua perwiranya pun pergi. Mereka pergi dan bebas seperti dulu. Dengan apa Kakang memerintah Merak Jingga? Tapi, Yai. Dan paling menyedihkan lagi, Merak Jingga akan diperintah langsung oleh Mataram.
Aduh, duh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces coba ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Ingat Kakang, yang saat ini menjaga dan memerintah Ratjingga adalah orang-orang yang tidak betah tinggal di suatu tempat. Mereka semua adalah para pengembara. Mereka bisa di sini karena putra kita. Mereka mau memerintah dan menjadi pejabat kerajaan karena Rakai Langit. Mereka segan pada putra kita, Kakang. Cadar Perak atau Putri Melur terus berbicara. Sementara itu Raga Galuh mendengarkan semuanya. Namun di hatinya tetap memiliki keraguan. Cadar Perak menghentikan omongannya sambil menarik nafas. Sampai akhirnya Kakang Prabu, kalau sikapmu begini terus dan tidak berubah, kau akan kehilangan segala-galanya. Tidak saja Merak Jingga, tapi semua keluargamu. Yayi, apa maksudmu? Aku bosan dengan cara pemikiranmu. Aku tidak mengerti isi hati pikiranmu. Mungkin aku sudah terlalu lama tidak mendekatimu. Jadi semua yang ada membuat aku tidak bisa menyelaminya. Sebaiknya aku pergi saja. Yayi Melur, jangan pergi. Kenapa jadi begini? Semuanya ini salahku. Aku terlalu bodoh dan cengeng. Aku telah membuat Melur kesal dan tersinggung. Aku terlalu memikirkan kerajaan, padahal ini bukan milikku lagi. Aku bodoh. Seharusnya aku tidak melakukan hal ini. Bodoh. Aku gila harta. Aku takut kehilangan kerajaan.
Tapi sekarang, tidak. Melur, kembalilah Melur. Jangan tinggalkan aku. Aku menyesal, Melur. Melur, aku akan mencarimu. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi, Melur. Aku tahu kau marah. Kau marah dengan sikapku. Aku memang salah, Melur. Kalian tidak tahu kemana Gusti Permaisuri pergi bersama Gusti Rake Galuh? Maaf Tuan Ramawisesa, kemarin kami melihat mereka berbicara di Taman Sari. Tapi hari ini kami tidak melihat mereka berdua. Kami sudah menanyakannya pada para prajurit jaga. Katanya mereka tidak melihat guru kami, Tuan. Apakah tadi malam mereka tidak kembali ke Kaputren? Ampun Tuan, kami baru saja dari Kaputren. Bibi Emban di Kaputren pun tidak melihat mereka. Bahkan tadi malam, menurut Bibi Emban, mereka berdua tidak kembali ke Kaputren. Kemana perginya Gusti Permaisuri dan Gusti Rake Galuh? Apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Tapi tidak mungkin. Rasanya saat ini tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Gusti Putri Melur. Yang bisa mengalahkan beliau hanya Nyai Balitung. Tapi sekarang perempuan siluman itu tidak ada lagi. Tuan, apa yang akan kami lakukan sekarang? Ningrum, kembalilah ke tempat kalian. Kelak aku akan memerintahkan para prajurit untuk mencari beliau. Kalian tenang saja dan jangan bicara pada siapapun. Rahasiakan kepergian mereka. Baik Tuan, kami mohon diri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Apakah Cadar Perak telah bertarung? Tapi dengan siapa? Oh iya, aku tahu sekarang. Mungkin Naga Caling. Bukankah siluman Caling itu masih hidup? Jadi mungkin saja dia bertarung dengan siluman itu. Sapa kang alaki lemes bae gadeng minum ostapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum ostapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, ostapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit
produksi PT Sufra Verbindo Farma. Kenapa kedua perempuan itu menemuimu, Rama? Oh, tidak kenapa-kenapa, Tuan Sindu. Mereka hanya menanyakan soal Cakar Perak, guru mereka. Ada apa dengan Gusti Permaisuri? Apakah beliau pergi meninggalkan keraton? Entahlah. Aku tidak tahu dengan pasti. Tapi kenyataannya, sejak kemarin beliau tidak kembali ke keraton. Beliau pergi bersama Gusti Rakegalo. Mereka tidak memberitahumu? Atau para prajurit? Tidak, Tuan. Karena semua prajurit juga tidak tahu. Bagaimana dengan para embandi keputren? Apakah mereka juga tidak melihat atau mengetahuinya? Kurasa mereka juga tidak tahu. Karena itu kedua perempuan itu menuju kemari, menanyakannya kepadaku. Ya, lalu bagaimana kelak kalau Gusti Prabu Rakai Langit menanyakan soal orang tua beliau pada kita? Apa yang akan kita katakan? Tenanglah Tuan Sindu. Aku mengerti dengan perasaanmu. Sudahlah, serahkanlah semuanya kepadaku. Aku akan bisa mengatasinya. Maafkan Rama Wisesa. Aku sangat mencemaskan beliau. Ya, aku mengenal Gusti Rakai Langit seperti aku mengenal diriku sendiri. Jadi, jangan kau bingung dan cemas. Aku bisa menjelaskannya. Kami sudah terlalu lama hidup bersama-sama. Dan kepercayaan yang beliau berikan kepadaku sekarang ini juga karena dia benar-benar percaya kepadaku. Nah, sekarang tugas kita hanyalah mencari jalan untuk menghancurkan Juragan Kerta dengan orang-orangnya. Kita tunggu saja sampai Perwira Kontar pulang. Mungkin beliau akan bisa melaksanakan semuanya. Kunci kita hanya satu. Kalau kita tahu siapa yang berada di dalam rumah Juragan Kerta itu, kita akan bisa menyerang dan membawa orang itu keluar. Orang yang memberikan surat itu pasti tahu banyak tentang rahasia Juragan Kerta. Rama, itu ada prajurit yang datang. Dia sepertinya ingin menghadap. Katakan, berita apa yang kau bawa itu, Jutak? Sang Rama, aku dapat surat lagi dari orang di rumah Juragan Kerta itu. Dia memberikannya dengan cara yang sama. Kaladunta tadi malam keliling dekat rumah itu. Tiba-tiba ada yang melemparnya. Ketika diambil, surat ini, Sang Rama. Jutak anak berani mengeluarkan selembar gulungan kain putih dari balik bajunya. Lalu disodorkannya pada Rama Wisesa. Lama Rama Wisesa memandangi kain yang bergulung itu. Sesaat keadaan menjadi hening. Ketiga orang itu menahan nafas. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa isi surat itu? Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini